Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Suryani dengan NIM 12170100023. Saya dari kelas Matematika A. Dalam video ini saya akan menjelaskan kata-kata penting yang telah saya peroleh selama mengikuti perkuliahan dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Arifatul Huda SSI MKom. Video ini saya rekam di Sumedang pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Kata-kata penting dan penjelasan saya ini adalah dari hafalan saya. Saya saat menjelaskan, saya tidak membaca ataupun menggunakan bantuan lain. Allah menjadi saksi atas semua ini, dan jika saya berbohong, saya siap menerima sanksi dari Allah. Yang pertama yaitu program. Program adalah sekumpulan perintah yang dibuat manusia dan dijalankan di komputer. Yang kedua ada algoritma. Algoritma ini adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga ada tingkatan pengguna komputer. Tingkatan pengguna komputer ini ada 4. Yang pertama tuh ada teknisi, yang kedua ada operator, yang ketiga ada programmer, yang keempat ada analis dan desainer. Operator adalah orang yang menggunakan program komputer yang sudah siap pakai. Programmer adalah orang yang membuat program komputer untuk suatu kebutuhan tertentu. Analis dan desainer adalah orang yang merancang dan menganalisa suatu program sebelum program tersebut akan dibuat. Selanjutnya yaitu ada bahasa program. Bahasa program ini adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan perintah dari bahasa program ke bahasa mesin agar mudah dimengerti oleh komputer. Selanjutnya bahasa program ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tuh ada compiler, yang kedua ada interpreter. Compiler adalah bahasa program yang menerjemahkan perintah secara keseluruhan ke bahasa mesin yang kemudian nanti akan dieksekusi. Sedangkan interpreter adalah bahasa program yang menerjemahkan perintah baris demi baris ke bahasa mesin, kemudian nanti akan dieksekusi. Selanjutnya, di samping ada bahasa program, ada juga tingkatan dari bahasa program. Tingkatan bahasa program ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bahasa tingkat rendah. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau assembly. Yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa mesin yang instruksinya bisa dikerjakan langsung oleh komputer. Nah, bahasa mesin ini bisa berupa kode biner yaitu 0 dan 1. Selanjutnya yaitu yang kedua bahasa tingkat menengah atau assembly. Bahasa tingkat menengah ini adalah bahasa bentuk manusiawi dari bahasa mesin yang mana instruksinya, untuk melaksanakan instruksinya masih diperlukan penerjemahan oleh assembler ke dalam bahasa mesin. Yang ketiga yaitu ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa yang mirip-mirip dengan bahasa manusia. Nah, bahasa tingkat tinggi ini contohnya yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya ada juga yang namanya elemen pada algoritma. Elemen pada algoritma ini terdiri dari 3. Yang pertama ada data, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada proses. Selanjutnya ada juga yang namanya struktur data pada algoritma. Nah, struktur data pada algoritma ini terdiri dari 3 juga. Yang pertama ada sequence atau urutan, yang kedua ada loop atau pengulangan, yang ketiga ada selection atau pemilihan. Nah, selain itu ada juga cara untuk menuliskan algoritma. Cara untuk menuliskan algoritma ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan bahasa natural. Bahasa natural ini adalah bahasa yang biasa digunakan oleh manusia. Contohnya yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa lainnya. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pseudocode. Pseudocode ini adalah berupa kata-kata dalam bahasa natural dan juga ada kalimat-kalimat matematika. Yang ketiga yaitu ada flowchart. Flowchart ini adalah diagram alir.
Selanjutnya yaitu ada struktur suatu program. Struktur suatu program ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada input, yang kedua ada output, yang ketiga ada proses yaitu berupa pengolahan data, yang keempat ada penyimpanan data atau struktur data. Selanjutnya ada elemen-elemen algoritma. Elemen-elemen algoritma seperti yang sudah disebutkan tadi itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada data, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada proses. Yang pertama yaitu data. Data adalah bahan yang diproses oleh komputer. Data ini berupa angka, huruf, karakter, deretan karakter atau string, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data yaitu jenis data berikut dengan kawasan nilainya. Tipe data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tipe data dasar atau primitif. Yang kedua ada tipe data bentukan atau user defined. Yang pertama yaitu ada tipe data dasar atau primitif. Tipe data dasar atau primitif ini adalah tipe data yang tersedia di berbagai jenis bahasa pemrograman dan bisa dapat langsung digunakan. Tipe data dasar ini terdiri dari yang pertama itu ada integer, bilangan bulat, yang kedua ada real, bilangan real, yang ketiga ada chart atau karakter, yang mana karakter ini berupa huruf atau angka yang tidak dioperasikan secara matematika. Yang keempat yaitu ada boolean. Boolean ini berupa angka 0 dan 1 yang mendefinisikan benar dan salah. Selanjutnya yaitu ada tipe data bentukan atau user defined. Tipe data bentukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya array atau larik. Yang kedua itu ada yang namanya string. Yang ketiga itu adalah struktur. Yang pertama yaitu array atau larik. Array atau larik ini adalah tipe data yang mana nilainya itu lebih dari 1 dengan acuan tipe data dasar dengan semua nilai yang disimpannya. Yang kedua yaitu string. String ini yaitu berupa deretan karakter. Yang ketiga yaitu struktur. Struktur ini yaitu berupa record atau rekaman. Elemen algoritma yang selanjutnya yaitu ada variabel. Variabel adalah nama yang menunjuk pada data yang disimpan. Nama variabel adalah alamat pada memori komputer, sedangkan tipe variabel adalah tipe data itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada yang namanya proses. Proses ini adalah penjelasan singkat mengenai apa yang dilakukan algoritma. Proses ini yaitu mengubah bahan menjadi hasil, mengubah keadaan awal menjadi keadaan akhir. Selanjutnya yaitu ada yang namanya operator matematika. Operator matematika ini adalah alat yang digunakan untuk memproses data. Sedangkan operand adalah data yang dikenai operasi. Selanjutnya ada juga jenis operator matematika. Operator matematika ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan juga modulo. Yang kedua yaitu ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini ada yang namanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang ketiga yaitu ada operator logika. Operator logika ini ada and atau conjunction, ada or atau disjunction, dan juga ada not atau negation. Selanjutnya yaitu ada yang namanya proses sederhana atau proses dasar dalam algoritma. Yang pertama itu ada mengisi data ke variabel, yang kedua itu ada menampilkan sesuatu atau isi variabel ke layar, yang ketiga itu yaitu ada rumus atau perhitungan matematika. Nah, selain itu perintah juga berkaitan dengan mengisi variabel, memproses isi variabel, menampilkan
Melakukan perhitungan aritmatika, menampilkan sesuatu ke layar, dan mengendalikan perintah lain seperti subprogram, pengulangan, dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.